Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat itu. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kembali kita akan menambah ilmu kita tentang sirah nabawiyah yang sebelumnya kita sudah membahas tentang dakwah secara terang-terangan ya Ustaz. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hijrah ke Habasyah. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita Ustadz Haryadi untuk menjelaskan tentang hijrah ke Habasyah. Insyaallah, waktu dan tempat yang bersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Pemirsa Labbaik TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana proses dakwah Nabi ketika masih berada di Mekah. 3 tahun dakwah berjalan secara sembunyi-sembunyi karena memang kondisi belum memungkinkan untuk terang-terangan. Kemudian memasuki tahun keempat, Nabi sudah mulai berdakwah secara terang-terangan. Akan tetapi dakwah ini tidak berjalan mulus karena ada orang-orang yang bahkan termasuk keluarga Nabi yang memang menghambat akan dakwah Islam ini, sehingga dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan lagi untuk bertahan Islam ini di Mekah, maka pada tahun kelima, tepatnya di pertengahan menjelang pertengahan, tepatnya di bulan Rajab, Nabi memerintahkan beberapa sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Karena memang gerak Islam di Mekah itu sudah makin sempit karena memang kafir Quraisy ini setelah dengan berbagai macam upaya ya, terutama ketika kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, ketika dia menggunakan cara-cara yang soft persuasif, datangnya Abu Thalib untuk supaya ponaannya ini Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwah. Abu Thalib ini tidak mau ya, tetap membiarkan Nabi untuk berdakwah. Kemudian menggunakan cara yang keras, yaitu dengan cara menyiksa, menyakiti orang-orang yang ikut Islam ini, terutama dari golongan bawah tentunya, ya, dari golongan budak, kemudian dari orang-orang yang memang tidak punya kekuatan, ya, para pekerja dan lain sebagainya. Jadi setiap ada yang mau Islam, maka keluarga besarnya, kabilahnya akan menyiksa dia. Bahkan Utsman juga pernah disiksa sebagaimana saya telah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, siksaan demi siksaan ini semakin keras dilakukan pada pertengahan tahun kelima, sehingga pada tahun itu Nabi memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan sahabat hijrah. Jadi waktu itu turun surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, di mana Al-Kahfi ini kan secara garis besar menjelaskan tentang empat kisah. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi, di mana ada beberapa pemuda yang memang diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan negeri kekufuran, pusat kekufuran demi menyelamatkan iman. Diperintahkan untuk bersembunyi di sebuah gua. Kemudian di surah itu juga dijelaskan tentang Nabi Khidir dengan Musa, di mana menjelaskan bahwasanya tidak semua hal itu berjalan sesuai dengan realita yang kita lihat. Ada hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal, tetapi itu bisa terjadi bagi Allah. Gitu.
Kemudian yang ketiga ada tentang Zulkarnain. Zulkarnain adalah penguasa yang menguasai dari timur dan barat, yang menjelaskan bahwasanya bumi ini luas. Maka Nabi mengetahui ada seorang raja yang adil di daerah Habasyah. Habasyah itu kalau dari Mekah itu nyebrang ya, nyebrang lewat Laut Merah ke Habasyah. Kalau sekarang itu ada yang mengatakan daerah Ethiopia, ada yang mengatakan bahkan ada yang mengatakan di daerah Sudan. Yang jelas Habasyah itu seberang masuk wilayah Afrika. Di sana ada seorang raja namanya Najasyi, ya, Raja Najasyi. Kenapa kok dipilih raja di Habasyah itu kan? Harus nyebrang ke laut itu kan. Ya, salah satu hikmah diantaranya dijelaskan oleh para ulama adalah ya karena emang Najasyi ini orang yang adil. Kenapa nggak Yaman? Kan Yaman masih satu pulau tinggal jalan. Yaman juga jauh, kemudian satu pulau. Yaman waktu itu masih di bawah kekuasaan Persia. Jadi yang menguasai Yaman ini adalah raja yang mengafiliasinya dia berpusat ke Persia, dan kita tahu Persia itu sangat memusuhi Islam. Kemudian Syam, kenapa nggak hijrah ke Syam? Syam ini juga wilayah yang luas. Syam ini memiliki hubungan dagang yang erat dengan kafir Quraisy. Para pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan dan lain-lain itu dia selalu berdagang ke Syam, dan orang-orang pembesar Syam itu memang punya kerjasama yang baik. Jadi kalau hijrahnya percuma, nanti orang-orang kafir Quraisy datang ke Syam pasti akan nyuruh kembali. Jadi yang dipilih adalah Habasyah, karena di sana juga dipimpin oleh seorang raja yang memang dikenal raja itu adil, namanya Raja Najasyi. Kemudian Nabi merintahkan masih sedikit waktu itu yang hijrah, hanya beberapa orang, 8 orang dan beberapa perempuan. Yang waktu itu ikut di dalamnya itu Ruqayyah itu anak Nabi. Kemudian ada Utsman ibnu Affan ikut hijrah. Tepatnya di bulan Rajab berangkat. Begitu sampai ke pantai di wilayah Syaibah ya, pantai Syaibah sekarang itu wilayah Jeddah itu ya. Pas sampai di sana juga pas kebetulan waktu itu ada kapal yang mau berangkat. Jadi mereka numpang kemudian berangkat ke Habasyah. Dan memang ini sudah diatur karena kapal waktu itu nggak kayak sekarang ya, setiap saat ada yang berangkat, ada jadwal. Ini nggak ada jadwal. Kapal itu standby saja, kalau ada yang mau berangkat ya berangkat. Kumpul ada berapa orangnya itu ya berangkat. Pas datang ke sana malam itu juga pas waktu keberangkatan kapal. Dan ini memang barangkali sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka hijrah, kemudian bermukim di Habasyah. Dan ini diketahui oleh orang kafir ternyata setelah itu, sehingga mereka meningkatkan kewaspadaan. Karena mereka juga khawatir akan nanti Islam bisa berkembang di wilayah Habasyah gitu. Jadi sejak saat itu mereka waspada, jangan sampai ada lagi yang nyusul hijrah lagi ke Habasyah. Rajab berangkat di bulan Ramadan, mereka dapat informasi yang hoax, jadi kena prank lah bahasa sekarang nih ya. Jadi mereka dapat informasi bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini sudah pada masuk Islam, sehingga mereka balik lagi berangkat sampai ke Mekah. Begitu sampai ke Mekah ternyata informasinya tidak benar, sehingga sebagian ada yang pulang lagi ke Habasyah, sebagian ada yang pulang ke rumahnya tapi hanya harus bersembunyi-sembunyi. Informasi yang terjadi adalah ternyata waktu itu kalau dalam kitab Rahiq Al-Maktum ini sebutkan tentang hadis Gharanik. Gharanik itu di suatu ketika, suatu malam Nabi berada di Masjidil Haram, dan Nabi ini membacakan surah An-Najm. Surah An-Najm kemudian dibacakan, dan ini menjadikan orang-orang kafir Quraisy ini kan setiap hari ngumpul di Masjidil Haram itu. Mereka pembesar-pembesarnya ngumpul. Ketika Nabi baca surah An-Najm, mereka terkesima mendengarkan ayat yang begitu indah, begitu itu. Jadi hati mereka semuanya mereka tersiar, nggak ada lagi. Jadi ada yang meneteskan air mata dan sebagainya. Nah, ketika Nabi membacakan surah An-Najm sampai dengan ayat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, begitu ya. Fasjudu lillahi wa'budu. Mereka secara serempak ya, tanpa dikomando mereka bersujud semuanya. Jadi Nabi bersujud, ini kan ayat sajadah ya. Bersujud, kemudian semuanya bersujud. Memang mereka sudah tidak berdaya lagi. Ternyata selama ini mereka salah, dan ini adalah agama yang benar. Akan tetapi keesokan harinya orang-orang yang bersujud tadi itu tentu mendapat cercaan ya. Mereka dibully habis-habisan dengan orang yang nggak ikut bersujud. Karena cercaan dari segala arah, akhirnya mereka ya karena nggak enak, karena takut, karena memang berteman dengan orang kafir, maka mereka mulai membuat cerita palsu. Ya emang kerjaan mereka begitu. Jadi kami itu nggak bersujud kepada Tuhannya Muhammad, kata mereka. Justru Muhammad yang telah pindah keluar dari agamanya, kemudian ikut agama kita. Jadi Muhammad itu muji-muji Gharanik, mereka mengatakan gitu.
Jadi mereka mengatakan Goronik yang maha agung, tempat kita. Jadi ketika mereka anak Muhammad mengunjungi Goronik, maka kami pun ikut bersujud kepada Goronik. Goronik itu salah satu dewa mereka ya, sesembahan mereka yang digambarkan makhluk seperti burung yang bersayap seperti itu. Tapi informasi ini yang sampai ke Habasyah itu bahwasanya orang-orang musyrik itu semuanya sudah masuk Islam, makanya mereka pulang. Begitu mereka pulang, maka dengan peristiwa Goronik ini orang-orang kafir Quraisy mulai meningkatkan penindasan, meningkatkan kekerasan terhadap kaum muslimin dan kewaspadaan. Karena orang musyrikin ini sudah makin menjadi-jadi dalam menindas kaum muslimin, maka Nabi memerintahkan untuk hijrah yang kedua kalinya. Jadi dikumpulkan para sahabat karena sudah diketahui lewat cerita yang tadi itu ternyata memang benar di sana Raja Najasyi yang adil, maka mereka berangkat lebih banyak lagi. Jadi laki-lakinya waktu itu yang berangkat sekitar 83 kalau di Syekh Sulaiman Mansur Furi itu mengatakan 83 dan perempuannya 18. Jadi ya 100-an begitu ya. 100-an lebih berangkat ke sana. Dan tentu berangkatnya ini dengan cara yang lebih hati-hati. Kenapa? Karena memang penjagaan segala macam dari kafir Quraisy semakin ketat. Dan ternyata mereka berhasil. Begitu kafir Quraisy tahu bahwasanya mereka itu berhasil lolos hijrah ke Madinah dengan jumlah yang besar, mereka khawatir sehingga ini nggak bisa dibiarkan, kata pembesar mereka. Maka mereka mengutus 2 orang yang paling hebat, paling diplomat yang ulung lah begitu ya, yaitu Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini orang hebat nih. Kenapa dipilih Amr bin As? Karena Amr bin As ini wawasannya luas dan Amr bin As ini sering nyebrang bolak-balik berdagang ke wilayah Habasyah. Habasyah ini nggak banyak orang ke sana karena memang nyebrang laut, kemudian bahasanya juga berbeda dan lain sebagainya. Dan karena Amr bin As ini sering ke sana, sering mereka bersosialisasi dengan orang sana, dia tahu karakter orang-orang sana, banyak yang kenal. Sehingga Amr bin As ini dikirim ke sana dengan sahabatnya bernama siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi karena Amr bin As orang yang cerdik, maka datang ke sana ya dengan segala macam persiapan yang matang. Ya gitu, begitu datang ke sana, dia nggak langsung menemui raja, tapi yang temui siapa? Para uskup. Uskup ini penasehat raja lah ya, pendeta-pendeta. Jadi datangi uskup, diceritakan tentang bagaimana ada beberapa orang yang lari ke sana, kemudian minta untuk bantu. Saya menghadap raja, nanti kamu bantu. Ini saya bawakan hadiah. Jadi Amr bin As ini membawa hadiah yang banyak. Hadiah yang mahal-mahal diserahkan kepada uskup dulu. Nanti untuk membantu komunikasi dengan raja. Kemudian ditemukanlah tadi Amr bin As dengan raja. Kemudian mulai Amr bin As ini dengan segala kelihayan bahasa dia. Ya Tuan Raja, ada orang-orang bodoh yang nyusup ke negeri ke negeri sini. Mereka ini mencaci maki agama kami, ya, memecah belah kami. Mereka bawa agama baru yang dia bukan agama kami, juga bukan agama Tuhan. Kami nggak tahu ini apa, Tuhan pun nggak tahu karena bukan agama kami, bukan juga agama Tuhan. Saya diutus oleh pembesar-pembesarnya ya, pembesar-pembesar mereka, keluarga mereka untuk mengambil balik karena kami lebih berhak untuk mengembalikan mereka. Jadi uskup tadi yang sudah disuap tuh, iya benar, balikkan. Jadi uskup ini ya udah karena memang sudah disuap. Jadi raja ini karena Raja Najasyi ini raja yang bijak, maka dia juga perlu mendengar sebenarnya apa yang dibawa mereka, kok mereka bisa kabur kan begitu. Dipanggillah mereka, kemudian waktu itu yang menjadi jubir adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Apa benar? Benar kamu kenal ini gitu kan? Apa benar apa sebenarnya kalian bawa, kenapa kalian bisa bersini? Jadi Ja'far ini yang menjelaskan, ya Tuan Raja, kami dulu itu hidup di kondisi jahiliyah. Kami ini menyembah berhala, makan bangkai, berbuat mesum, berbuat zina, yang menyakiti tetangga, yang kuat menindas yang lemah, dan lain sebagainya. Sampai datang seorang utusan. Yang utusan ini kami kenal betul nasabnya, sifat amanahnya, kesuciannya. Dan utusan ini menyuruh kepada kami untuk apa? Menyembah Allah, menjalin silaturahim, kemudian tidak boleh berdusta, dan dijelaskan tentang ajaran-ajaran Islam. Namun mereka semua orang-orang pembesar, orang-orang yang tinggal kami menindas kami, menyakiti kami, mempersempit gerak kami sehingga kami tidak berdaya. Kemudian kami
berangkat ke negeri Tuhan dengan harapan memang kami tahu Tuhan ini raja yang bijak untuk bisa. Jadi memang bahasa Ja'far ini luar biasa. Jadi ya Najasyi ini sebagai orang yang adil ya mendengarkan, oh betul begitu ya. Coba beritahukan kami apa yang dibawa oleh orang yang mengaku Rasul tadi itu. Nah, Ja'far membacakan surah Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmat rabbika amdahu Zakaria dan seterusnya. Dan surah Maryam ini yang menjelaskan tentang Maryam ya, ada Isa dengan Maryam. Dan ini menjadikan ketika Ja'far membacakan ayat ini, surah Maryam ini, tentu tidak sampai selesai ya. Najasyi plus uskup-uskup ini mereka menangis, tidak sadar mengeluarkan air mata sampai janggutnya pun ikut basah. Begitu mendengarkan surah Maryam ini. Jadi ketika sudah selesai, apa kata Najasyi? Sesungguhnya apa yang dibawa oleh orang ini, agama orang ini, dengan apa yang dibawa oleh kami berasal dari satu miskat, satu cahaya, satu lampu, satu lentera yang sama. Dah kamu pulang, mereka tetap di sini. Jadi Amr bin As ini wah pulang karena nggak kuat, raja mereka kan pulang. Tapi besoknya dia nggak mau nyerah. Dia bilang sama Abdullah bin Abi Rabi'ah, besok saya akan datang lagi ke sana. Jadi malamnya dia bilang besok saya datang dan saya pastikan dia pasti akan bisa saya bawa balik. Jadi Abdullah bin Abi Rabi'ah ini sempat bilang, dah lah nggak usah lah. Dia itu kan masih kerabat kita juga, masih keluarga kita juga, kasihan juga, udahlah biarkan di sini. Tidak bisa. Besoknya datang. Ya Tuan Raja, sesungguhnya mereka ini bahwa agamanya nggak bisa dianggap sepele. Coba tanyakan kepada mereka bagaimana mereka berpendapat tentang Isa bin Maryam. Ya, coba tanyakan tentang Isa, tentang Tuhanmu. Ini nggak bisa dianggap enteng. Akhirnya Najasyi ini ya sudah panggil, apa yang dikatakan mereka tentang Isa. Wah, ini sudah mulai bingung ini siapa Ja'far, karena mereka tahu apa yang akan ditanyakan oleh Raja Najasyi. Jadi gimana apa yang kita katakan? Demi Allah kita hanya mengatakan perkara yang memang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kita nggak boleh berbohong. Ya udah jujur aja. Panggil, kemudian disebutkan bagaimana pandangan agama ini tentang Isa. Disebut oleh Ja'far, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasul kami Muhammad SAW. Bahwasanya Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu Abdullah hamba Allah, Rasulullah dan Ruhullah, wa kalimatuhu dan kalimatullah. Bahasanya seperti itu. Itu disebutkan ya. Ruhullah, Rasulullah, Ruhullah wa kalimatullah. Kemudian Najasyi ini mengambil ranting, sesungguhnya ya agama ini berasal dari satu miskat, tetap sudah sama. Nah, mendengar itu uskup-uskup ini sudah mulai agak sepaneng. Kenapa? Karena memang dia tidak meyakini sama seperti yang diyakini oleh orang Nasrani waktu itu. Bahwasanya Isa itu adalah ya Tuhan mereka. Nah, ini ya hamba Allah. Walaupun kalian semua mendengus, tetap mereka berada di bawah keamananku. Kalian pulang. Kembalikan semua hadiah-hadiah yang mereka berikan. Jadi Amr bin As kan datang tidak tangan kosong bawa hadiah. Demi Allah, walaupun aku diberikan gunung emas sebesar gunung ya, gunung emas, aku tidak akan berikan orang ini kepada kalian. Jadi mereka sudah putus pulang. Jadi hijrah pertama ini hijrah yang pertama kali dilakukan, yang kedua berarti ya, tapi di tempat yang sama. Yang pertama tadi hanya belasan orang pulang, kemudian hijrah lagi yang kedua. Jadi nah, hijrahnya ini menjadikan orang-orang kafir Quraisy semakin panik, sehingga mereka melakukan penindasan itu semakin ekstrim di Mekah, ya semakin ekstrim di Mekah dengan cara-cara yang makin tidak terkendali. Di antaranya beberapa kali mendatangi Abdullah. Karena apa? Memang beberapa orang ini memang orang-orang pilihan. Ada Ja'far dan beberapa ada putri Nabi juga ikut di situ dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kisah hijrah pertama. Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini diantaranya yang pertama adalah memang kita diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk ketika iman kita kemudian agama kita ini terancam di satu tempat, nggak aman nih kalau iman kita, kalau kita berada di tempat kekufuran atau tempat yang membahayakan agama kita,
maka kita emang dianjurkan untuk pindah hijrah. Bahwasanya bumi Allah ini luas. Sekiranya iman kita membahayakan. Tapi sebaliknya sekiranya kita mampu untuk mengubah kondisi, ya berarti kita tetap di situ dengan harapan supaya kondisi itu nanti akan berubah. Tetapi hijrah itu bagian dari sunnah Rasul bila mana itu baik atau bagus untuk agama kita. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran katsiran Ustaz atas ilmu yang sudah Ustaz berikan. Alhamdulillah telah kita dengarkan bagaimana perjalanan para sahabat Nabi. Nabi tidak ikut. Ya. Jadi para sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Ya, di situ merupakan perjalanan yang cukup panjang dan cukup sulit dikarenakan harus menyeberang Laut Merah gitu. Nah, semoga dengan apa yang Ustaz kita sampaikan dapat menambah wawasan kita dan dapat kita petik hikmahnya serta kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.